Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak pengawas pendamping yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Dewan Guru, Ibu Bapak Guru SDN Gunung Lemu. Dalam hal ini sudah setia menanti Pak dari tadi. Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa rasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas kita. Di sini yang akan kita bahas tentang observasi kinerja kepala sekolah. Mungkin kurang pas judulnya, namun apalah daya, ini sudah termuat. Untuk itu mohon koreksi nanti setelah presentasi ini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum kita menuju ke program-program yang telah dirancang, alangkah baiknya kita mengetahui profil sekolah kita yang kita cintai. Di antaranya profil SDN Dungus Lemu yang alhamdulillah sudah termuat di map ya, dan gambaran ini termuat kalau tidak salah ini tahun 2022, dan yang terbaru yang ini adalah 2024. Nah, ini. Adapun mengingatkan kita bahwa SDN Dungus Lemu itu berdiri pada tahun 1983, merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, berada di lingkungan pedesaan yang letaknya itu berada di sebelah barat daya kota Kecamatan Margasih. Dan keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan serta keberadaan peserta didik dapat kita lihat bahwa tenaga pendidik di SDN Dungus Lemu itu terdiri dari 6 orang guru kelas, kemudian 2 orang guru mata pelajaran. Dalam hal ini guru PAI dan guru PJOK. Serta peserta didik yang kita miliki saat ini di tahun ajaran 2024-2025 itu terdiri dari 6 rombel, masing-masing 1 rombel. Kelas 1 1 rombel, kelas 2 1 rombel, dan seterusnya. Dan alhamdulillah memiliki peserta didik laki-laki terdiri dari 148 siswa, dan peserta didik perempuan terdiri dari 136 siswa. Jumlah total ada 284 siswa. Nah, inilah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN Dungus Lemu. Nah, kegiatan seperti ini sebenarnya berangkat dari kegiatan yang tercantum di PMM, yaitu memandu perencanaan pembelajaran, ya, yaitu upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini tentunya dari raport pendidikan. Nah, inilah daftar peserta
daftar tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang tercantum di Dapodik. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita kembali mengingat visi dan misi sekolah kita. Visi sekolah kita supaya tetap teringat, bahkan harus disosialisasikan kepada peserta didik kita. Jadi jangan sampai peserta didik juga tidak tahu visi sekolah kita, apalagi Bapak dan Ibu guru sebagai pendidiknya. Nah, visi SDNGN Dungus Lembu itu mengusung terwujudnya peserta didik yang berprestasi, ramah lingkungan, berbudaya dengan dasar iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Disingkat Berdaya Imtak Iptek. Berdaya, seharusnya R-nya double R ya. Berdaya Imtak Iptek. Ini diupayakan supaya mudah mengingat visi sekolah kita. Ber-nya itu berprestasi, R-nya ramah lingkungan, dayanya adalah dari berbudaya, imtaknya adalah iman dan takwa, dan ipteknya adalah ilmu pengetahuan teknologi. Dari visi tersebut diupayakan untuk mengimplementasikan visi sekolah tersebut, maka SDN Dungus Lembu menjabarkan misi ya, sekolah sebagai berikut. Perlu dibaca, Pak. Di antaranya yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Jadi merancang pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Jadi jangan sampai peserta didik baru 5 menit belajar sudah jenuh. Nah, kita upayakan bagaimana pembelajaran kita rancang dengan upaya menarik dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap serta perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keempat, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang kelima, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keenam, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreatif yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Di antaranya ini salah satu penjabaran dari misi tersebut hanya program B3S. B yang pertama ada bersih, ya. B yang kedua berseri, B yang ketiga bebas, dan S-nya adalah sampah. Nah, kita upayakan dan sebagai pembiasaan kepada peserta didik, termasuk kepada diri kita sendiri. Jadi diupayakan lingkungan belajar kita selalu bersih. Ya. Berseri artinya bukan tersenyum, tapi memiliki pemandangan yang indah, berbunga, dan sebagainya. Serta bebas sampah, jangan biarkan sampah berserakan. Seperti halnya gambar ini ya. Ya lumayan, walaupun bunganya hanya segini gitu ya, sudah kelihatan berseri walaupun belum ada bunganya. Kemudian program yang kedua sebagai pembiasaan dari kegiatan di SDN Dungus Lembu, misalnya adalah
one day one ayat Al-Quran. Jadi sehari satu ayat Al-Quran. Kita biasakan kepada peserta didik kita untuk menghafal atau membaca satu ayat Al-Quran. Tidak usah muluk-muluk satu surat ya. Bahkan satu ayat pun ada yang panjang. Misalnya mulai dari Fatihah saja. Kalimat Bismillahirrohmanirrohim itu bisa dijabarkan mungkin tidak cukup 1 jam. Misalnya mulai dari mengejah atau mulai dengan pengenalan huruf dan cara penulisannya. Nah, diupayakan kita biasakan dengan ayat Al-Quran tersebut. Misalnya kalau di madrasah atau di masjid atau di kegiatan mengaji di hari Sabtu itu bismillah, biasanya kelas-kelas rendah biasanya masih ada yang mengejah Bismillahirrahmanirrahim, diejah dengan besin JRB kan gitu ya. Ada yang seperti itu, ada besin sukun kasroh jabar ya, besin sukun JRB kan gitu seperti itu ya. Nah itu juga ada yang kasroh dan domah, ada yang fathah dan sebagainya. Kemudian program berikutnya sebagai pembiasaan dari kegiatan kita yaitu program Jumat Berimpak yang biasanya ini dikelola oleh guru PAI. Dalam hal ini adalah Bapak Adam Yudarmana. Nah, kegiatan kita sebenarnya berfokus pada ringkasan kondisi satuan pendidikan kita tahun 2024. Ini masih ada ringkasan kondisi satuan pendidikan SD Nur Muslimu yang terlihat ada kemampuan literasi yang masih merah. Kemudian kemampuan numerasi juga merah. Dan karakter juga belum hijau tapi sedang. Nah, sementara kita pelajari akar masalahnya dan seterusnya. Kemudian yang warna hijau di sini ada. Ya. Merah berarti harus kita upayakan jangan sampai tahun berikutnya merah. Ya. Minimal sedang dan seharusnya yang itu adalah hijau, ya. Bagaimana itu warna merah, oranye atau hijau? Kita lihat dari arti capaian pembelajaran di sekolah kita. Ya, kualitas pembelajaran adalah tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, nilai rata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di Sulingjar atau survei lingkungan belajar. Nilai kurang artinya suasana pembelajaran yang kondusif. Belajar itu harus kondusif. Dukungan yang afektif dan aktivasi kognitif belum diberikan oleh guru. Jadi kondusif, kemudian dukungan afektif belum diberikan oleh guru, makanya bernilai kurang. Itu nilai capaian kualitas pembelajaran SD Nur Muslimu sekarang adalah 54,73, turun 3,25% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Nah, inilah rapor pendidikan SD Nur Muslimu tahun 2024. Ini ada nilai kurang, label capaiannya di 2024 ya hanya 26,67% peserta didik yang baru mencapai kompetensi minimum, turun 43,33 dari 70%. Kemudian numerasi, kalau dulu mah berhitung katanya atau aljabar dan sebagainya, itu numerasi itu di level
kurang, hanya 16,67%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Ya, kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Turun 20%, ya, dari 36,67%. Nah, ini warna-warna ini sengaja nih tidak keseluruhan ditampilkan, tapi dipenggal yang ada warna merah dan sedang. Nah, ini hijau. Bertolak dari rapor pendidikan tersebut, maka kami kepala sekolah mengupayakan dengan membentuk komunitas belajar dengan SK tentang penetapan pengurus komunitas belajar di SDN Gunung Slembu. Itu nomor 421.2/002 SK kembali ini ya, daerahnya Gunung Slembu, bulan Januari tahun 2024. Susunan komunitasnya adalah ini. Dalam hal ini yang menjadi ketua sengaja kami tunjuk yang muda-muda gitu ya, yaitu Ibu Meli Miniarti SPD sebagai ketua, Pak Adam sebagai sekretarisnya, Bu Is bendahara, dan yang lainnya sebagai anggota. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dari rapor pendidikan tersebut, maka kepala sekolah membentuk komunitas belajar yang barusan sudah disampaikan. Kemudian menyusun jadwal program, melaksanakan program, memaksimalkan program lainnya seperti One Day One Ayat yang tadi, kemudian B3S, Jumat berimpak, sholat duha berjamaah, dan seterusnya. Jadwalnya dimulai dari bulan Januari, ya. Bahkan sekarang sudah mencapai di bulan November. Di sini ada jadwal tanggal 16 November, yaitu di tanggal 16 November merancang kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut mungkin kita kaitkan aja, anggap sekarang tanggal 16 gitu ya. Bahkan sebelumnya sudah diupayakan, yaitu merancang kelas yang nyaman untuk belajar. Ini kegiatan kepala sekolah dalam pendampingan dan kunjungan kelas. Ini guru sedang mengajar. Ini upaya guru kelas 5 mengupayakan supaya tidak terlalu kaget atau anak tidak istilahnya nervous gitu ya, supaya terbiasa. Ini dari awal-awal, dari jauh sudah mulai simulasi atau latihan mengoperasikan Chromebook ya, supaya persiapan geladi dan ANBK. Kemudian berangkat dari jadwal tadi, mulai dari penataan kelas ya Bu. Penataan kelas yang sebelumnya itu lambang negara itu berada di bawah, kemudian presiden dan wakil presiden ada di atasnya. Nah, kami koreksi, sudah diperbaiki. Nah, penataan gambar presiden dan lambang negara itu harus seperti ini. Jadi lambang negara berada di atasnya, kemudian gambar presiden itu ada sebelah kanan lambang negara, dan wakil presiden ada di sebelah kiri lambang negara. Ini sudah betul. Nah, penataan kelas berikutnya, ini kreativitas sudah bagus itu ya dari ibu bapak guru. Namun hal seperti ini, misalnya ini penataan dekorasi seperti ini ya, yang terlalu merumbai ke bawah, itu dapat mengganggu pandangan mata saat belajar. Mungkin seharusnya
siswa melihat ke papan tulis terhalang oleh dekorasi. Kemudian yang kedua, penyimpanan kursi siswa di atas meja seperti ini bisa berbahaya, juga mengganggu pandangan. Ini kebiasaan semua kelas, lihat gitu ya. Jadi membersihkan kelas, kemudian kelas dibersihkan, bangku atau kursi siswa disimpan full di atas meja. Hal ini bisa mengganggu pandangan mata dan akhirnya gelap, ya, akhirnya gelap. Nah, ini kan seperti ini. Kelas ini terkesan penuh, sehingga kelas pun gelap. Nah, sebaiknya menyimpan kursi siswa saat kelas dibersihkan seperti ini. Disimpan terbalik, kaitkan pada meja. Nah, seperti ini. Ini terlihat masih pandangan kita masih luas, ya. Masih cahaya masih masuk ke dalam kelas. Tidak seperti yang tadi. Ini kan gelap. Nah, apalagi yang ini. Hal-hal seperti ini dianggap mungkin sepele gitu, tapi mohon diperhatikan karena bisa membahayakan siswa gitu ya. Atau del misalnya. Gubrak, nah itu juga harus diperhatikan. Nah, ini kita dari kegiatan tersebut kita sampaikan beberapa refleksi ya dari kegiatan. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tiada gading yang tak retak. Demikian juga dengan saya. Tentunya banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas pendamping yang selalu memberikan masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dan sangat diharapkan dan berguna khususnya bagi saya sendiri selaku kepala sekolah dan bagi kita semua sebagai tenaga pendidik. Ya, juga Bapak ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah dapat bekerja sama dengan baik dan selalu solid dalam bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.